Oke, ketemu lagi. Kali ini kita akan bahas lebih dalam lagi tentang cara penggunaan SPCK, khususnya bagaimana menulis JavaScript dengan menggunakan SPCK. Jadi buka saja langsung aplikasinya. Oke, SPCK editor, klik. Kurang lebih kemarin kita sudah bikin ini. Jadi pertama, yang kalau saya mau ulangi, pertama kalian harus buat index HTML, terus buat file JavaScript-nya. Nah, JavaScript-nya ini kita link ke HTML, caranya kayak bagaimana. Kita tinggal tambahkan coding ini, script src sama dengan petik nama filenya. Nama filenya .js itu. Di bagian sebelum tag, sebelum tulisan strap body gini. Oke. Mudah-mudahan kalian sudah bisa buat. Nah, sekarang ini untuk menampilkan tulisan hello world itu ada dua cara. Pertama pakai console.log. Ini kalau kalian running, nah terus klik kanan, tampilkan ini konsolnya, pastikan tercentang. Dia akan munculkan tulisan gitu. Oh, ini ada error. Errornya itu kenapa? Oke. Nah, bedanya Pascal dengan JavaScript, di JavaScript huruf kecil dan huruf besar itu dikatakan berbeda. Kalau ditulis di Pascal mungkin write W-nya huruf kecil, mau huruf besar sama. Tapi kalau di JavaScript dia enggak. Dia istilahnya case sensitif. Jadi dia kalau misalkan begini, kita ganti L besar gini, ini salah. Harusnya dia huruf L kecil. Dia enggak boleh L besar, dia harus L kecil. Jadi di huruf besar huruf kecil itu ngaruh. Nah, itu dia lebih strict di bagian situ, bagian penulisannya. Nah, ini kalau kita running, nah lihat di bagian konsol nanti akan muncul tulisan hello world. Oke. Nah, cara kedua itu menggunakan alert. Tulisannya alert. Ingat huruf kecil semua, alert. Buka kurung, tulis hi, titik koma. Nah, ini kalau kita running, dia modelnya, dia tulisannya sama, tapi beda penampilannya. Kalau kita running, lihat hi, dia akan munculkan kayak pop up begitu, pop up. Ini namanya pop up. Kalau kalian buka browser begitu, ini kayak pop up gini, jendela kayak gini, kecil, terus dia muncul tulisan hi, the page at ini lokal say hi gitu, hi. Oke. Nah, kalau kalian lihat konsolnya muncul lagi hello world. Nah, ini di konsol, yang satunya di pop up modelnya. Itu. Pertama, ini yang harus kalian ketahui, console.log dan alert. Terus itu untuk hello world. Sekarang misalkan saya buat file baru lagi. Saya buat file baru. Sekarang gini, kan kemarin hello world-nya sudah buat program untuk hello world sudah. Ini tuh tulis hello world. Sekarang kita dengan menggunakan JavaScript, kita akan membuat ini algoritma mengalihkan dua buah bilangan bulat, deklarasi algoritma. Nah, bagaimana caranya? Oke. Sekarang kita buat file lagi, new file, terus kita kasih nama jumlah.js. Kita kasih nama saya jumlah.js, nama filenya. Oke. Ini kita buka. Nah, jumlah.js. Jadi dia modelnya ada strukturnya. Jadi ingat, JavaScript dia tidak punya struktur sistematis. Ada kayak Pascal program, variable, begin, end, ada. Dia langsung coding saja. Nah, sekarang nama algoritmanya dia tidak ada ditulis. Dia biasanya di nama file. Nah, ini untuk mempersingkat saja saya tulis jumlah. Nah, terus bagian deklarasi A, bilangan 1, bilangan 2, bilangan 3. Jadi kita butuh 3 variabel. Nah, cara pendeklarasiannya di JavaScript itu dia modalnya 2. Pakai var saja. Var sama terus nama variabelnya. Udah selesai. Titik koma sudah. Ada tipe datanya. Jadi di JavaScript tipe data itu cuma ada 2, number dan text. Tidak ada integer, tidak ada real, tidak ada string. Itu pun A-nya itu dia akan berubah tanda ketika diinput nilai datanya masuk. Jadi misalkan kayak gini A-nya. Kalau saya input A sama dengan 8 gini. Ah, sekarang A-nya tipenya number. Kalau 8 saya tulis begini, 8
8 misalkan 8 gitu. Nah sekarang dia tipenya yang A nya sekarang tipenya string atau teks. Jadi dia lebih fleksibel. Fleksibelnya tipe datanya apa variabelnya akan berubah tipenya seiring nilai data yang kita input. Oke, kurang lebih seperti itu. Jadi sekarang untuk pendeklarasiannya supaya teratur saya tulis saja A. Nah, terus deklarasinya itu bisa di mana saja. Contoh nanti saya jelaskan misalkan A dan C. Sekarang kita terus tulis terstruktur saja var A B C. Jadi saya bikin variabel A, B dan C. Nah, sekarang algoritmanya input A. Kita ini kalau penginputan secara langsung saya A sama dengan 3 gini. Jadi dia tidak titik 2 lagi kayak Pascal. Dia langsung A sama dengan 3. Kalau misalnya kita input. Nah, kalau kita mau inputnya kayak readlearn. Nah, readlearn dia pakai prom. Readlearn kalau di Pascal, kalau di JavaScript prom. Nah, cara penggunaan prom kita tulis begini, nama variabelnya sama dengan prom input nilai, berarti saya tuliskan tulisannya di sini, masukkan nilai misalkan supaya konsisten input bilangan 1 di koma, terus B sama kita ikuti ini input A, input B prom input bilangan 2. Oke, terus prosesnya C sama dengan A kali B, C sama dengan A kali B. Cetak C kita cetaknya di konsol atau di kita pertama saya pakai alert saja, alert C hasil kali alert C titik koma. Kita running saya dulu. Nah, ketika kalian running, exit. Ada yang saya lupa. Jadi pertama ini jumlah, lihat HTML di sini. Dia kenapa kita running dia masih tampilkan hello world? Kenapa? Karena yang di HTML yang ini kan yang akan dieksekusi. HTML ini scriptnya masih ke hello world. Jadi ini harus kita ganti. Nah, ada 2 cara. Pertama, hello world-nya ini kita ganti saja supaya tidak tumpang tindih. Ini ganti jadi jumlah. Jumlah.js. Oke, kita running. Lihat input. Nah, sekarang dia promnya dia modelnya kayak gini, sama kayak alert. Dia bikin pop up tadi. Input bilangan pertama, saya input 3 misalkan. Nah, oke, terus prom is not defined. Ada yang error, kita lihat dulu errornya di prom. Saya tipe. Nah, ini tulisannya prom. Sudah oke, kita cek alert. Kita running, kita ulang. Input bilangan 1 4. Input bilangan 2 3 berarti input 3 berarti 4 kali 3 12 harusnya. 12 hasilnya. Nah, gitu. Kurang lebih seperti itu. Lebih simple dia modelnya. Kalau bandingkan dengan Pascal tadi, lebih simple ini. Nah, terus apa maksudnya tadi? Terus dia kayak gini. Misalkan kalian bikin variabel A, variabel B, ini proses penulisannya juga dia lebih fleksibel. Nah, saya bisa tulis begini saya, var A. Terus saya mau bikin variabelnya terserah, bebas. Kayak Pascal kan dia harus di bagian itu, di bagian sebelum begin. Kalau ini bebas, mau tulisnya di mana? Kayak gini. Saya bikin variabel A ini, variabel B ini. Terus variabel C sama dengan A kali B, bisa. Running sama 4 5. Tidak ada bedanya. Sekarang saya mau misalkan tidak pakai alert supaya rapi.
Saya misal di log, snippetnya biasa muncul, klik ini, terus saya tulis C, saya running 3 2 misalkan, oke, 6, oke. Nah, hasilnya 12. Jadi dia lebih fleksibel. Nah, yang penting apa? Ingat, seperti yang saya bilang tadi, ini cuma ingatin saja. Jadi intinya kalau untuk bahasa pemrograman ya cuma ingat ini, prom itu apa sih maksudnya, konsol apa sih maksudnya. Jadi cuman yang bedanya Pascal dengan JavaScript cuman beda di aturan dan perilaku saja. Aturan dan bahasanya sendiri. Prom itu readline. Kurang lebih sama. Kurang lebih kalau untuk algoritma sama logikanya. Harus terstruktur, input var konsol tampilkan. Yang bedakan yang bedakan antara bahasa pemrograman lain dan yang satu, yang pertama JS memang dia runningnya di web, di browser. Kalau Pascal dia di desktop memang exe, dia tampilnya exe gitu. Dan sekarang ya Pascal juga tidak digunakan lagi, cuman untuk latihan awal memang. Nah, kurang lebih seperti ini konsol C. Oke, akan ada tugas mengenai ini dan silakan pelajari. Setelah ini kita masuk di materi intinya tentang Pascal dengan pemrograman itu, tipe data dan penyelesaian kondisi. Untuk saat ini familiar dulu dengan ini programnya, familiar dulu dengan JavaScript-nya, familiar dulu dengan Pascal-nya. Sudah familiar, kita akan kaji lebih jauh lagi. Kurang lebih seperti itu dulu. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan.